Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da. Jemaah yang rahmatullah, kita lanjutkan pembacaan kita bersama pada buku Bulughul Maram dengan syarahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di hadis yang terakhir nomor 13 dari bab tentang air ya. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ke mana? Ya betul ya. Ma uti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Yang artinya bagian dari tubuh hewan yang dipotong sementara hewannya masih hidup, maka potongan tubuh tersebut adalah bangkai. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyatakan hadis tersebut hasan. Kosakatanya, Abu Waqid Al-Laitsi adalah nama aslinya Al-Harits bin Auf. Dia wafat pada tahun 65 atau 68 Hijriah di Makkah. Al-Bahimah di dalam kamus disebutkan adalah semua hewan yang berkaki 4. Walau ia hidup di air, maka ia termasuk. Dan semua yang termasuk bernyawa dan tidak berakal. Bahimah juga disebut hewan yang dimakan dagingnya. Pembahasan hadis yang mulia ini diriwayatkan dari jalan 4 orang sahabat, dari Abu Sa'id, Abu Waqid, Ibnu Umar, dan Tamim Ad-Dari. Hadis Abu Waqid ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dengan lafaz yang artinya Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian di sana terdapat beberapa orang yang mengambil ekor kambing dan bunuh unta dengan cara dipotong, ya, diambil sementara kambing dan untanya itu masih hidup gitu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa yang dipotong dari binatang ternak sementara ia masih hidup, maka ia adalah bangkai. Ucapan beliau yang menyatakan maka ia adalah bangkai, itu menunjukkan bahwa yang terpotong itu kondisinya hidup, masih bernyawa ya. Jadi bukan binatang yang sudah mati, tapi memang masih hidup kemudian dipotong sebagian. Demikian kesimpulannya, maka satu, apa yang dipotong dari hewan yang dagingnya dimakan dalam keadaan hidup, maka ia haram hukumnya, tidak boleh dimakan. Yang kedua, tidak boleh mengambil unuh unta atau ekor kambing sementara ia masih hidup, karena ini termasuk penyiksaan kepada hewan ternak yang tentu juga diharamkan di dalam syariat kita. Demikian hadis yang terakhir, dan alhamdulillah telah kita selesaikan tentang bab tentang air ini. Kita masuk 1-2 hadis selanjutnya. Babul aniyah, bab tentang bejana. Hadis yang pertama dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, la tasrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati
wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Yang artinya janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kalian makan di piring yang keduanya dari emas dan perak, gitu ya. Karena emas perak itu untuk mereka, maksudnya untuk orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian nanti di akhirat. Gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kosakatanya Hudzaifah bin Al-Yaman, yaitu Abu Abdullah. Beliau dan ayahnya termasuk dua orang sahabat yang mulia. Hudzaifah ini wafat di Madain tahun 35 atau 36 Hijriah. Pembahasannya, hadis ini tempatnya pada bab tentang makanan dan minuman. Penulis menyebutkan di sini, penulis siapa? Imam Hajar Al-Asqalani, untuk menunjukkan haramnya berwudu dari bejana emas dan perak dengan menyamakannya dengan penggunaannya untuk makan dan minum. Para ulama telah bersepakat diharamkannya makan dan minum di dalam bejana emas dan perak. Adapun pemakaiannya di selain makan dan minum, maka Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ia datang membawa lonceng kecil dari perak, di dalamnya terdapat rambut Rasulullah SAW, maka kemudian ia berkumur dengannya. Dan arti bahwa bejana ini bagi orang-orang kafir di dunia adalah mereka menggunakannya untuk makan minum di dunia, dan hal ini tidak halal bagi kaum muslimin, gitu ya. Dan barang siapa yang minum darinya di dunia, maka ia tidak akan minum atau tidak akan mendapat bagian dengan makan minum dengan bejana itu di akhirat. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang kami minum dengan wadah dari perak, karena barang siapa minum dengannya di dunia, maka dia tidak akan minum dengannya di akhirat. Begitu. Cukup jelas, dan kesimpulannya satu, minum di dalam bejana emas dan perak itu haram hukumnya. Yang kedua, begitu pula makan di piring emas dan perak juga haram hukumnya. Satu lagi, ini masih sedikit tentang ini, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, alladzi yasrabu fi ina'il hiddati innama yujarziru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum di bejana perak itu sesungguhnya ia telah menggelontorkan atau menggelegakkan ke dalam perutnya itu api neraka jahanam. Sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah adalah ummul mukminin Hindun binti Abu Umayyah. Nabi Muhammad SAW menikahi beliau pada tahun ke-4 Hijriah. Pembahasan sekilas, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dengan lafaz orang yang minum di bejana perak. Sedangkan dalam riwayat Muslim, yang khusus baginya di bejana emas dan perak, disebutkan dua-duanya. Hadis ini diriwayatkan dengan kata an-nar, api, ya, neraka, yang dibaca secara rafa atau dhammah, dianggap sebagai fa'il atau subjek secara majazi. Karena pada hakikatnya neraka jahanam tidak menggelegak di dalam perutnya. Tapi orang yang meneguk air dengan menggunakan bejana yang terlarang, ya, ini dia akan mendapatkan azab. Karenanya dijadikan seolah-olah menggelegaknya api di perut secara majazi, ya, perumpamaan. Maka, ya, riwayat yang benar dan masyhur adalah an-nar dengan dibaca nasab fathahnya, bukan dumah. Yang kedua ini diikuti oleh para ulama yang mensyarah hadis. Para ulama bahasa
memastikan yang lebih benar yang dibaca secara fathah. Berdasarkan riwayat ini maka fa'il atau subjek dari kata kerja yujarjiru adalah peminumnya. Sementara an-naro menjadi maf'ul atau objek. Ini sedikit penjelasan tentang kedudukan kalimatnya. Dan maknanya adalah barang siapa minum di bejana-bejana ini, maka seolah-olah ia telah menenggak api neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kesimpulannya, 1, minum di bejana perak haram hukumnya. Yang kedua, ia termasuk dosa besar. Demikian jamaah Allah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah hadis yang ketiga besok sudah membahas tentang masalah kulit gitu ya, yang disamak. Semoga yang sekilas dan sedikit ini memberikan tambahan manfaat dan kefahaman bagi kita bersama. Amin. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.